Partai Perindo berhasil menorehkan catatan positif di Pilkada serentak 2024. Sejumlah pasangan calon yang didukung Partai Persatuan Indonesia berhasil menang. Bobi Nasution dan Surya yang maju dalam Pilgub Sumut 2024 berhasil menang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga. Hal serupa juga diraih pasangan calon Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024. Dan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2024 yang menang mutlak dalam quick count. Begitu juga dengan pilkada di daerah lainnya seperti Pilkada Sumatera Barat, Jambi, hingga Pilkada Mimika Papua yang didukung Partai Perindo unggul dalam perhitungan sementara hitung cepat Pilkada 2024. Lalu seperti apa tanggapan Partai Perindo terkait kemenangan sejumlah pasangan calon kepala daerah atau di dalam Pilkada serentak 2024 yang telah diusung? Kita telah terhubung via sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Manik Margana Mahendra. Selamat malam Mas Manik, apa kabar? Selamat malam Mas Kal. Mas Manik, ya kita tahu bahwa beberapa paslon yang didukung oleh Perindo ini unggul ya di beberapa daerah. Ini memang bagaimana tanggapan Perindo dulu? Lalu apakah memang ini sudah sesuai dengan ekspektasi atau justru malah di luar matematika politik dari partai? Iya, pertama tentu kami sangat mengapresiasi hasil kerja-kerja keras kader-kader kami yang ada di daerah dan juga hasil usaha pembacaan politik dari DPP maupun seluruh pengurus Partai Perindo hari ini yang kemudian bisa berhasil menorehkan sejarah untuk bisa menggolkan gitu ya. Ibaratnya adalah calon-calon kepala daerah yang memang kader murni dari Partai Perindo ataupun juga yang kita usung dan juga kita dukung di berbagai macam wilayah di Indonesia. Dan tentu kami sangat merasa ini adalah sebuah momentum besar bagi transformasi Partai Perindo yang jadi catatan bagi kami juga sebenarnya adalah untuk menjalankan kemenangan tadi yang paling penting adalah ketika mereka sudah menjabat kemudian bisa memenangkan hati masyarakat, bisa memberikan dampak dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat gitu. Baik, kalau ini kan Pilkada serentak ini adalah model baru, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi, beberapa problem juga baru. Bagaimana Perindo menghadapi segala tantangan dinamika politik selama terselenggaranya kontestasi Pilkada 2024 ini, Mas? Iya, tentu memang banyak catatan ya dalam keserentakan Pilkada saat ini maupun pada saat pemilu kemarin begitu. Namun bagi kami yang paling penting sebenarnya adalah pembelajaran untuk partai bisa menggerakkan mesin partainya di wilayah masing-masing secara masif. Kemudian juga bagaimana partai mampu melakukan transformasi sehingga pemilihan calon-calon kepala daerahnya memang berdasarkan pada kapasitas dan juga kecintaan masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Sehingga butuh keseriusan dan juga kerja keras yang sudah dilakukan. Dan kami bersyukur dalam kepemimpinan Ibu Angela Tanusudibio selaku tim Des Pilkada, Ketua tim Des Pilkada Partai Perindo pada saat itu, kita bisa mendorong di hampir seluruh wilayah Partai Perindo akhirnya bisa memberikan dukungan dan juga mengusung calon kepala daerahnya. Iya, menjaga atau menghadapi tantangan selama kontestasi kemarin memang berat, tapi lebih berat lagi kan 5 tahun ke depan. Bagaimana Partai Perindo ini menjamin kualitas dari para kepala daerahnya untuk tetap bisa berkomitmen untuk bekerja untuk rakyat? Pertama, by proses kami bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Perindo adalah mengupayakan calon-calon terbaik melalui mekanisme fit and proper test yang dilakukan di wilayah, baik itu tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi, hingga akhirnya kemudian calon-calon tersebut didudukan kembali di tingkat pusat untuk kami dengarkan visi misi dan juga track recordnya. Setelah itu pada saat proses kampanye gitu ya, kami juga memastikan bahwa anggota-anggota DPP kemudian dikirim untuk turun ke beberapa wilayah, memastikan bagaimana bentuk kampanyenya, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat, hingga memastikan pengawalan saksi. Dan tentu pasca itu kita juga bisa memastikan bahwa Partai Perindo akan solid mendukung RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang sesuai misalnya adalah mengupayakan penurunan prevalensi stunting. Saat ini memang kita masih menghadapi berbagai macam tantangan, salah satunya adalah stunting di Indonesia ini masih sangat kecil sekali turunnya. Di tahun 2022
itu 21,6%, di tahun 2023 hanya 21,5%, artinya hanya turun 0,1%. Ini masih jauh dari target nasional di tahun 2024 yang ditargetkan oleh Pak Jokowi hingga 14%. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu adanya upaya-upaya, dan tonggak paling ujung dari perjuangan ini adalah pemerintah daerah. Maka dari itu, dengan upaya yang kami lakukan, monitoring dan evaluasi yang sudah kami siapkan, sistemnya di partai tentu ingin memastikan bahwa kepala daerah yang sudah terpilih hari ini bisa melanjutkan, gitu ya. Harapannya bahkan bisa meningkatkan kinerjanya hingga tercapainya berbagai macam agenda-agenda nasional yang kemudian bisa lebih baik capaiannya di tingkat-tingkat daerah, begitu. Ya, monitoring untuk memastikan bahwa kualitas para kepala daerah ini tetap bekerja dengan baik itu sangat penting. Kita masih akan menunggu, Mas Manik, bagaimana hasil akhir dari KPU nanti, bagaimana Perindo ini menjaga hasil penghitungan suara sampai ke final nanti. Ya, pertama jelas kami akan menyolidkan semua mesin partai kami di semua wilayah, gitu ya. Yang kami sudah lakukan saat ini memberikan surat edaran kepada Dewan Perwakilan wilayah kami untuk kemudian juga bisa mengkonsolidasikan teman-teman di tingkat daerah, bahkan kalau bisa di tingkat cabang, begitu ya. Apa yang kami lakukan adalah untuk mengupayakan adanya saksi-saksi yang menjaga secara rutin suara kita, kemudian mengecek formulir C1 hingga kami juga membuat data tabulasi sendiri yang bisa kami sinkronkan dengan apa yang nanti akan diumumkan oleh KPU, seperti itu. Baik, Mas Manik, terima kasih atas waktunya bersama kami dan juga sudah menyampaikan sejumlah informasi. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Pemirsa, warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,7% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski pasangan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, Paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kini warga Jakarta menantikan pengumuman resmi dari KPU atas pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Rencananya KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, Lis Hartono alias Cak Lontong, telah menerima hitung cepat Form C
hasil yang telah 100%. Tim Pramono Rano mengklaim bahwa paslon 03 menerima 50,07% suara dan cukup membuat Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran. Perhitungan yang dilakukan Pilkaun di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya. Hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita. Ya, dari rekap kita dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real count-nya oleh KPUD Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% plus 1 suara itu yang dinyatakan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Dan dengan hasil yang 50,07%, maka kita menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta berjalan dalam 1 putaran. Dan dengan itu seiring juga karena dari lembaga independen yang melakukan penghitungan juga, Jaga Suara, itu menghasilkan presentasi yang sama untuk pasangan 03 yaitu sekitar 50,07%. Dan untuk itu kita semua di sini dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa karena perjuangan kita bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, dan tentunya ini juga kemenangan untuk warga Jakarta di mana sudah memberikan suaranya. Kita apresiasi luar biasa warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan juga akal yang... Tuding ada kecurangan, tim pemenangan Ridho menggelar sayembara. Tak tanggung-tanggung, masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti kecurangan dijanjikan imbalan 10 juta rupiah. Tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja guna mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan tim pemenangan Ridho setelah temuan dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako di masa tenang Pilkada hingga surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon lain sebelum proses pemilihan berlangsung. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria juga meminta KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tindakan yang mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU mengumumkan ada 6 petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugas di Pilkada Serentak 2024. Keluarga korban akan diberi santunan sebesar 36 juta rupiah. Selain 6 petugas meninggal dunia, ada 115 petugas mengalami kecelakaan maupun sakit saat bertugas di sejumlah daerah. KPU akan memberikan santunan kepada keluarga petugas yang meninggal dunia sebesar 36 juta rupiah plus biaya pemakaman 10 juta rupiah. Sementara untuk petugas yang cacat permanen 30,8 juta rupiah, luka berat 16,5 juta rupiah, dan luka sedang 8,25 juta rupiah. Yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat
16.500.000 dan untuk luka sedang 8.250.000. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon soal tudingan pengerahan polisi dan mengobrak-abrik kandang banteng di Pilkada Jawa Tengah. Jokowi menjawab dengan lugas, "Wong saya ndak ngapa-ngapain." Bapak yang membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya, ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta, Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Oh, saya nggak ngapa-ngapain. Sebelumnya, PD Perjuangan menyampaikan dugaan anomali hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah. PDIP menyebut ada intimidasi kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Mencermati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PD Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Tim kuasa hukum RK Suswono meminta pencoblosan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur diulang karena ada dugaan kecurangan yang dilakukan Ketua KPPS. Pasalnya, banyak kertas suara ditemukan sudah tercoblos pasangan nomor urut 3 Pramono Rano. Kami perlu sampaikan kasus sebenarnya seperti apa. Teman-teman media perlu diketahui, memang telah terjadi pencoblosan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 27 November 2024 pada pukul 12.25 pada saat kondisi istirahat tanggal tersebut di TPS 28 RW 02 Pinang Ranti dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Ketua KPPS plus dengan petugas ketertiban di TPS tersebut dengan mencoblos surat suara sebanyak 20 surat suara yang diindikasikan sesuai dengan viral tersebut untuk paslon 03. Yaitu mereka melanggar pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di mana secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara dipidana penjara paling singkat 36 bulan penjara. Kemudian mereka ini juga melakukan yang namanya pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mereka melakukan itu, maka pelanggaran ini akibatnya adalah pemungutan suara ulang. Kesimpulan kami, dengan adanya ini, kami tim hukum meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan
ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk dijadikan tersangka. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman tersebut dilakukan usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hadir dalam ratas ini. Selain itu, menteri lain yang hadir dalam rapat diantaranya Menteri Tenaga Kerja Yasirli, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya, Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan pemindahan makam di TPU Cikutra. Upaya tersebut terpaksa dilakukan karena terjadi tanah longsor di TPU tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Prime. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan Camar Haenda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Cika Mutazam dan kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.